Oke, video ini akan menjadi pengantar dari kalian untuk memahami grad dan divergen dalam persamaan akustik. Kita merujuk dari buku Rom Akustik Kutruf di halaman yang chapter 1 ya, masih awal-awal sekali. Di situ dikatakan di salah satu persamaan tentang konservasi momentum, ada grad P sama dengan minus rho 0 dikalikan do V per do T. Lalu boleh juga grad itu dituliskan sebagai simbol segitiga terbalik. Lalu masing-masing saya perlu sebutkan. P itu adalah tekanan bunyi, kemudian rho 0 adalah kerapatan medium, kerapatan jenis medium. Lalu V adalah kecepatan partikel, yaitu partikel udara yang diganggu oleh energi bunyi kita. Dan do V per do T adalah turunan parsial dari kecepatan partikel terhadap waktu. Turunan dari kecepatan adalah percepatan, oke? Jadi kalian harus ingatnya ke percepatannya juga. Perbedaan antara tekanan instan dengan tekanan statis itu adalah tekanan bunyi kita. Mungkin kita tahu bahwa setiap lapisan ketinggian di permukaan bumi ini memiliki tekanan, yaitu tekanan atmosfer. Misalkan di permukaan laut sampai ke pegunungan yang tinggi itu memiliki tekanan atmosfer yang berbeda. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya tekanan instan. Seperti apa itu? Yaitu tekanan yang bersumber dari gangguan pita suara manusia misalkan. Jadi karena manusia ini bisa berbicara, mengeluarkan pita suara mulanya, dan dia itu mengganggu medium di sekitar rongga mulut dan seterusnya. Itu adalah gangguan. Jadi perbedaan antara tekanan instan tersebut dibandingkan dengan tekanan statis itu menghasilkan tekanan bunyi. Nah, di sini kita akan mempelajari kenapa kok ada grad di sana. Grad itu apa? Nah, grad bisa dituliskan seperti itu, do per do X I ditambah do per do Y J dan ditambah do per do ZK. Ini adalah masing-masing kalau kita punya sistem kartesius 3 dimensi, maka itu merepresentasikan posisi X, Y, dan Z. Kemudian perubahan tekanan bunyi di medium udara itu setara dengan perubahan negatif dari kecepatan partikel medium udara. Kalimat ini itu hanya mengungkapkan bahasa dari grad P sama dengan minus rho 0 do V per do T. Ya, saya ulang lagi. Perubahan tekanan bunyi di medium udara itu setara atau sama dengan apa? Dengan perubahan negatif. Ya, dengan perubahan negatif dari perubahan kecepatan partikel terhadap waktu. Oke, ini saya perlu elaborasi lebih lanjut. Saat tekanan bunyi naik, jadi tekanan bunyi naik berarti apa? Merapat ya, ada tekanan di sana. Jadi bunyi di sekitar kita itu tertekan. Sementara di area yang lain bunyi itu tidak tertekan, jadi merenggang ya. Jadi kalau ada tekan, kompres, dan merenggang. Jadi kalau tekanan bunyi itu naik berarti berubah menjadi positif ya. Maka kecepatan partikel itu menurun. Loh, kok bisa menurun? Iya, karena ketika sebuah partikel sudah merapat, memadat, udara itu memadat, tentu dengan visual kita nggak akan bisa melihat bagaimana udara itu merapat dan merenggang. Karena kejadiannya sangat cepat ya. Jadi itu ketika dia sudah mulai merapat, maka kecepatan partikelnya menurun. Dia tidak akan terus-menerus menuju ke satu titik seperti misalkan bom gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Jadi dia ketika harus memadat, itu dia akan satu ketika mentok sehingga kecepatannya dia menurun. Istilahnya ngerem, oke? Ditunjukkan dari perubahan yang negatif. Jadi perubahan minus do V per do T. Lalu untuk rho 0-nya tentu saja dia konstanta ya. Rho 0 itu tentu tidak berubah, yaitu massa jenis mula-mula dari medium rambat energi bunyinya. Jadi kalau misalkan kita bicara rho 0-nya itu untuk udara berarti ya sudah pasti ya. Lalu kalau rho 0-nya untuk air ya sudah pasti tidak berubah. Cenderung tidak berubah. Kemudian di sini saya memberikan visualisasi sederhana terkait bagaimana partikel-partikel itu merapat dan merenggang pada sebuah satu dimensi. Katakan ini dimensi X, yaitu yang menyamping dari kiri ke kanan. Di situ ada rapatan dan renggangan. Tekanan bunyi yang naik
atau positif itu artinya rapat ya. Kemudian tekanan bunyi yang menurun itu artinya merenggang ya. Di sini saya kasih tanda. Kemudian ini saya ringkas kembali. Jika grad P itu positif, maka tekanan naik, artinya rapat. Kalau grad P itu negatif, berarti tekanannya turun, berarti renggang. Oke. Kemudian minus rho 0 do V per do T sebagai entitas yang ada di ruas kiri itu positif, maka percepatannya negatif. Sebentar, perhatikan ya. Minus rho 0 do V per do T sama dengan plus. Jadi isian do V per do T-nya harus negatif ya. Karena negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Kemudian percepatan yang negatif itu tandanya apa? Mengerem. Lalu berikutnya minus rho 0 do V per do T sama dengan negatif. Artinya do V per do T-nya itu sendiri itu adalah positif. Jadi percepatannya positif. Kalau di sini istilah saya adalah ngegas. Ya, mengembang. Jadi dia tuh mengembang, tekanannya enggak ada. Di sini kita bisa hubungkan yang renggang dengan ngegas, kemudian yang rapat dengan ngerem. Ketika tekanannya itu merapat, maka percepatannya itu akan tertahan, akan stop, akan berkurang, gitu ya. Kemudian kalau yang renggang, maka dia akan ngembang dengan bebas, ngegas gitu ya, malah memberikan percepatan tambahan ke sana. Jadi bayangkan visualisasi rapat renggang gelombang longitudinal bunyi di medium udara yaitu kompresibel ya. Jadi bisa ditekan. Jadi itulah terkait konservasi momentum menggunakan grad. Berikutnya konservasi massa. Di persamaan berikutnya 1.3 itu muncul divergen. Jadi rho 0 div V sama dengan minus rho P do rho per do T. Antara rho dan P ini agak mirip-mirip dan ini akan sering keluar di akustik. Jadi kalau tidak memahami bisa-bisa kita salah. Atau cara penulisannya bisa ditulis yang seperti di sebelah kanan, di mana div saya tulis ulang menjadi nabla dot ya, nabla dot V. Di mana rho 0 itu adalah kerapatan jenis massa medium awal atau mula-mula. Kemudian pada nabla dot V itu adalah divergence dari vektor kecepatan partikel bunyi. Kita ingatkan kembali bentuk dari nabla dot nabla dot F. Ini V atau F ya? Ini hanya pemisalan, jadi boleh kita ganti F1 menjadi F2 agar tidak membingungkan. Jadi lebih baik saya ganti aja ya. Kita fokus pada nabla.v sehingga di sini ada V1, V2 dan V3. Kemudian ini ada V1, V2 dan V3. V1, V2, V3 nabla.v div V. Begitu. Oke, jadi bisa di pause untuk melihat persamaan lengkapnya sepanjang ini. Ya. Seperti ini sehingga penulisan nabla.v itu bisa disetarakan dengan div V saja. Oke, untuk memahami divergen dari konservasi massa ini, kita tahu bahwa ketika saya bicara itu tidak berarti saya sedang mendorong medium udara itu meniup udara. Berbeda ya. Saya bicara itu tidak meniup udara. Jadi kalau ada katakan kotak imajiner di depan mulut saya, itu tidak membuat mediumnya itu keluar dari kotak. Yang ada itu adalah medium udara itu akan maju dan mundur. Kenapa maju dan mundur? Ya karena tadi yang terjadi adalah rapat dan renggang saja. Tidak berarti pindah ke tempat Anda, begitu. Itu kalau kita bicara langsung. Kalau kita bicara di depan mikrofon ya bukan berarti udara yang di depan mulut itu berpindah terbang berpindah ke depan mikrofon. Tidak.
yang merambatkan energinya, tetapi mediumnya tetap, sehingga di sini ada konservasi massa. Konservasi massa itu bisa dipandang sebagai sebuah divergen, ya. Divergen itu apa? Memancar. Kalau visualisasinya itu seperti memancar keluar atau masuk ke dalam, terhisap ke dalam. Hanya dua itu kondisinya. Kalau grad kan tentang gradient, tentang perubahan. Kalian bisa tonton dua video yang sudah saya lampirkan di Google Classroom, itu akan sangat membantu memvisualisasikan divergen seperti apa. Oke, di sini saya menuliskan indikasi. Kalau divergennya F, nih salah lagi ya, harusnya V. Saya ganti aja. Kalau divergen V itu positif, maka dia itu memancar keluar. Dari dalam keluar. Panahnya jelas ya, warna merah. Kemudian untuk divergen V sama dengan negatif, itu artinya menyedot atau menghisap ke dalam. Ya. Dan akustik atau energi yang ada di medium itu yang terjadi seperti itu. Bisa berosilasi dalam kondisi partikelnya itu keluar ke dalam seperti itu seterusnya. Jadi kita ingat kembali tadi kita punya persamaan rho 0 dV sama dengan minus rho P per rho T. Ini bukan rho P tapi do rho minus do rho per do T. Jika dV sama dengan positif, maka percepatan partikel naik. Ya, percepatan partikel naik tapi keluar. Oke. Percepatan partikel naik keluar, kalau ini turun ke dalam. Percepatan partikel ke dalam. Kalau percepatan partikelnya keluar, maka rapat jenis partikel turun. Ini ditandai dari minus do rho per do T. Jadi kalau rho itu adalah, kurang jelas ya. Kalau rho sendiri itu adalah massa jenis. Massa jenis itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Massa jenisnya naik, bukan naik, massa jenis tidak naik. Kerapatannya. Jika kerapatannya itu naik, maka dia mengecil secara objek ya. Kalau kita buat visual begitu, kita punya katakan udara begitu, yang satu tertekan menjadi satu objek yang mengecil seperti ini, maka rho-nya naik. Sementara ini adalah contoh rho-nya turun, di mana volumenya membesar tetapi masanya tetap. Inilah yang terjadi pada energi akustik yang mempengaruhi sebuah partikel udara. Jadi inilah konservasi momentum di mana masanya tetap. Mungkin ini yang perlu jadi catatan. Massa tetap tapi volume berubah. Begitu ya. Oke, jadi ini adalah cara kita memahami gradien dan divergen pada persamaan gelombang akustik. Oke, semoga membantu. Selamat belajar.